Haleluya. Ini pengakuan kami, ini pernyataan kami bahwa Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Engkau perlindungan, Engkau perisai, Engkau pertolongan, Engkau penghiburan, Engkau sumber berkat, Engkau sumber damai, Engkau segala-galanya bagi kami. Kami muliakan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Pagi ini Tuhan berbicaralah kepada kami, teguhkan dan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Bicaralah kepada kami di dalam nama-Mu yang kudus itu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Bersyukur buat minggu pertama di bulan Maret ini, dan kita sudah lihat pertolongan Tuhan. Sejak awal tahun sampai bulan yang ketiga, Tuhan masih bersama dengan kita. Tuhan masih menolong kita. Walaupun minggu lalu sempat banjir dan sound system mungkin agak terganggu, tapi saya harap panitia bisa melakukan servis dalam minggu ini. Kalau enggak diservis berarti kita percaya Tuhan kasih yang baru, amin. Tuhan yang besar itu pasti sanggup mencukupkan kebutuhan kita. Haleluya Pak Ketua. Haleluya. Percaya Tuhan bersama kita dan Tuhan tidak akan biarkan kita sendiri, amin. Haleluya. Ada satu kabar sukacita yang saya mau sampaikan juga kepada saudara. Kita mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kita dari TK ke SD sekarang. Puji Tuhan buat itu, dan puji Tuhan, Tuhan berikan kita satu sekolah yang cukup bagus saudara. Walaupun mungkin saat ini Anda lihatnya kurang bersemangat, tapi percaya dalam waktu dekat panitia kita akan sudah bisa membereskan semuanya. Kita sudah mendapatkan kepercayaan untuk melanjutkan sekolah Pelita Kasih. Kalau Anda tahu kalau dari sini jembatan turun sebelah kiri itu adalah SD, TK SD saat ini. Dan sebenarnya izinnya sudah sampai SMA, tapi karena keadaan mungkin mereka masih hanya sebatas SD sekarang. Kita juga nggak akan memaksakan diri sampai ke SMA dulu. Kita akan ikutin perlahan-lahan sampai Tuhan memberikan kita lokasi lahan kita. Mungkin nanti di situ kita akan membangun SMP dan SMA-nya. Jadi tadinya kita rencana di lahan yang baru nanti akan dibuat TK dan SD, tapi karena Tuhan sudah kasih TK SD untuk kita, maka saya percaya nanti SMP SMA-nya di sana. Haleluya. Karena saya bermimpi atau saya punya satu visi yang Tuhan taruh dalam hati. SMA-nya adalah SMA boarding school, artinya SMA berasrama. Jadi anak-anak SMA nanti harus masuk di asrama Senin sampai Jumat. Tapi Sabtu Minggu kalau orang tuanya di Medan mereka pulang ke rumah masing-masing, dan itu wajib. Kecuali mereka yang berada di luar kota. Mereka yang berada di luar kota mereka bisa tinggal bersama kita. Tapi kalau mereka yang ada di luar kota, orang tua wajib menjemput anaknya pada hari Sabtu dan Minggu sore dikembalikan lagi ke asrama. Jadi kita berdoa supaya lahan yang akan Tuhan beri mampu menampung jumlah siswa yang seperti itu nantinya. Haleluya. Saya tahu Tuhan melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita. Bahkan sampai hari ini kita bisa melakukan semua ini, kita ada karena Tuhan yang luar biasa itu masih melakukan hal-hal yang luar biasa. Haleluya. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi sebelum ada Pak, Tuhan sudah jawab kita. TK SD kita akan berjalan di dalam semester yang akan datang, sehingga saudara sudah bisa mendaftarkan anak-anak Anda yang akan masuk SD. Di SD kita sendiri ya akan berada di bawah Yayasan William Carey Indonesia, dikelola oleh gereja kita. Jadi kami yang akan mengelolanya, kita yang akan mengelolanya. Karena itu kami juga berharap nanti ada di antara saudara guru-guru yang mungkin
sudah sarjana pendidikan, kami harap saudara yang juga bisa ikut membantu pendidikan di situ. Karena saya percaya anak-anak kita yang harus didik. Amin. Dan dalam waktu dekat semuanya akan berjalan dengan baik. Pendaftarannya di sini aja dulu, saudara nggak perlu ke sana. Jadi boleh dilakukan di TK Ben Elim Kids. Bahkan nama TK kita juga nanti akan berganti. Jadi tidak lagi TK Ben Elim Kids, kita akan ganti menjadi TK Pelita Kasih, saudara. Karena semuanya sudah terakreditasi dan Tuhan siapkan. Jadi nggak perlu sibuk-sibuk ngurus akreditasi. Semuanya sudah terakreditasi dan kita tinggal jalan, kita tinggal melanjutkan. Dan percayalah, saya percaya anak saudara akan dididik dengan baik. Gimana Pak kalau anak kami kelas 3? Pindahkan. karena saudara kita udah ada sampai kelas 6 SD, jadi tahun ini masih menamatkan kelas 6 SD-nya. Yang kelas 6 gak usah dipindahkan. Kelas 4, 5, 6 gak usah. Tapi kalau anak saudara masih sampai kelas 3 SD boleh, saudara boleh pikirkan untuk itu. Uang pendaftaran gimana? Untuk jemaat gratis saudara, gak ada uang pendaftaran. Haleluya, nggak ada uang pindah-pindah. Saudara boleh bawa anak saudara, tapi nggak tahu dengan di sekolah yang lain mungkin akan ada uang atau biaya pindah. Tapi untuk jemaat pasti gratis dan saudara tinggal mendukung dengan biaya sekolahnya saja. Dan itu juga tidak banyak-banyak dan kami percaya saudara pasti masih sanggup untuk membiayainya. Haleluya, kita akan dengarkan firman Tuhan, kita akan belajar menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Man after God's own heart. Manusia yang melekat di hatinya Tuhan. Manusia yang mengejar hatinya Tuhan. Bagaimana menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Yang saya percaya kalau Anda dengarnya Anda langsung tahu, oh ini dia. Haleluya. Kita akan lihat Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 22. Tapi saya rasa kita nggak perlu baca semuanya. Nanti ada beberapa ayat saja yang kita akan lihat. Nah kita akan baca sekarang ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 terlebih dahulu. Nanti kita tutup sampai ayat 9. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, demikian selanjutnya sampai ayatnya yang ke-9. Ayat 1, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Berfirmanlah Yahweh, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ketika dilihat Yahweh bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, berfirmanlah Yahweh, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan mencatat di ayat 1 dikatakan ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka mulai lahir anak-anak perempuan. Saudara lihat ada satu hal yang harus Anda garis bawahi. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya. Biasanya kalau jumlah bertambah banyak, maka masalah juga akan bertambah banyak. Betul kan saudara? Ya, suami istri yang baru berumah tangga
Di awalnya akur-akur saja, begitu anggota keluarga mulai nambah, maka biasanya masalah juga mulai nambah, saudara. Kenapa? Pertama, tadinya nggak perlu pikirkan uang susu anak, sekarang harus mikirin uang susu anak. Tadi dek kau bisa makan sepiring berdua, iya aku bisa, anakmu gimana gitu kan. Kau janji loh dek nasi bungkus satu bungkus bisa berdua, iya bang. Tapi sekarang kan udah punya anak bang gitu kan. Jadi saudara biasa masalah itu pasti bertambah. Harus beli pampers anak, harus apa lagi? Beli vitamin untuk istri yang baru melahirkan ya Pak Boy. Harus apa lagi saudara? Harus memberikan banyak hal, pasti. Sekarang harus mulai pikirkan itu. Jadi suami gak hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak hanya memikirkan istri, tapi mulai memikirkan anak. Jadi pengeluaran juga bertambah. Kalau pemasukan tidak bertambah, maka masalah akan terjadi. Betul kan? Itu sebabnya ketika manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, maka masalah juga bertambah banyak. Masih 2 orang aja dulu masalah bertambah saudara. Apalagi kalau sudah jutaan misalnya. Haleluya. Di gereja juga begitu. Semakin banyak jumlah jemaat, maka masalah juga akan semakin bertambah. Kami sebagai hamba Tuhan, kami alami itu. Itu sebabnya kadang-kadang ada hamba Tuhan yang cukuplah seberapa yang ada yang Tuhan kasih. Karena kalau makin nambah, aduh makin banyak beban pikiran, makin banyak yang harus diurus. Gereja mula-mula juga mengalami itu. Tahukah saudara, bukan hanya gereja zaman sekarang mengalami perpecahan karena jumlah jemaat bertambah, tapi gereja mula-mula juga mengalami itu. Pada waktu jumlah jemaat bertambah, firman Tuhan mencatat dalam Kisah Rasul 6 dan Kisah Rasul 7 kalau saya tidak salah, ya, dikatakan bahwa terjadi sungur-sungur di antara jemaat karena ada yang diperhatikan, ada yang tidak diperhatikan. Itu maklum, itu wajar saudara. Sesuatu yang pasti akan bertambah kalau jumlah bertambah. Bahkan dalam keluarga juga begitu. Pada waktu suami istri, Anda mungkin masih bisa bilang, cantik kali kau ya mak, ganteng kali kau bang, gitu kan. Tapi begitu anak sudah lahir, cantik kali kau boruku, cantik kali kau anakku gitu kan saudara. Istri bilang, udah lahir anakmu gak lagi kau bilang aku cantik gitu kan saudara. Masalah pasti bertambah. Karena udah mulai dibilang, bukan aku lagi fokusmu, bukan aku lagi perhatianmu. Inilah saudara. Kadang-kadang istri bisa cemburu sama suami, suami cemburu sama istri. Memang pasti akan terjadi masalah begitu jumlahnya bertambah. Lalu firman Tuhan katakan saudara di ayat yang kedua, maka anak-anak Tuhan melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang mereka sukai. Anda bisa lihat gambar yang saya letakkan itu, ada beberapa wajah yang berada di atas langit dan ada beberapa wajah yang berada di atas air, saudara. Artinya apa? Ada 2 penafsiran atau mungkin lebih penafsiran, tapi yang paling menonjol ada penafsiran yang mengatakan bahwa anak-anak Tuhan ini adalah malaikat-malaikat yang berada di atas, mereka melihat, yang berada di surga mereka melihat bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Tapi saya mau agar saudara mengerti secara awam saja, nggak perlu lagi memikirkan malaikat gimana datang bersetubuh dengan wanita yang ada di muka bumi. Itu bisa saja terjadi saudara, karena kadang-kadang kuasa-kuasa gelap juga melakukan itu. Itu sebabnya berhati-hati. Berhati-hati dengan roh yang ada di dalammu. Karena apa? Iblis juga bisa memanfaatkan situasi itu. Itu sebabnya ada orang yang bisa disantet dari jarak jauh. Ada orang yang bisa dilakukan tendung dan lain sebagainya dari jarak jauh. Kenapa? Karena iblis masih bisa melakukan itu untuk saat-saat ini. Tapi di sini saya mau fokus. Kita akan coba lihat anak-anak Tuhan ini adalah orang-orang yang sudah mengecap kasih karunia itu. Mereka yang sudah mengerti. Jadi pada waktu Kain jatuh dalam dosa, Kain itu dicampakkan Tuhan dan dia diberikan satu cap di sini supaya tidak ada orang yang mengganggu dia. Tapi saudara, ketika
keturunan Kain masuk kepada Set dan yang lainnya, ini keturunan yang paling parah. Keturunan yang melakukan kejahatan. Sampai ada seorang yang bernama Nimrod. Nimrod ini orang pertama yang melakukan poligami. Dia mempunyai beberapa istri dan dia katakan kalau ada kalian di antara istri-istriku yang macam-macam, perhatikanlah aku Nimrod. Aku tidak segan-segan menghantam kalian. Saudara, ini keturunan Kain, saudara. Dan ada beberapa penafsir termasuk Matthew Henry yang saya suka. Dia katakan begini. Kemungkinan besar bahwa anak-anak Tuhan ini tidak lain adalah orang-orang yang masih memegang apa yang disampaikan oleh Yahweh, apa yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, tapi kemudian anak-anak Tuhan ini melihat bahwa perempuan-perempuan keturunan dari Kain yang melakukan penyembahan-penyembahan yang bukan kepada Yahweh, bukan kepada Tuhan. Wah, perempuan-perempuan itu lebih cantik dari perempuan-perempuan yang ada di sini, yang ada di lingkungan mereka. Lalu mereka mulai mengambil perempuan-perempuan itu menjadi istri mereka. Perhatikan ini bagaimana dosa datang. Dosa datang dari lihat dulu jeleknya kau sebenarnya. Tapi makin dilihat makin manis rupanya gitu kan. Pertama jelek, marah-marah, berantem. Lama-lama tiba-tiba jadi suka, saudara. Karena itu kadang-kadang ada istilah atau lagu bilang apa? Cinta itu datang dari mata turun ke hati. Hati-hati dengan matamu. Ya kan? Hati-hati dengan matamu. Sama seperti Hawa. Hawa melihat dulu buah pohon itu. Dan firman Tuhan katakan bahwa buah itu baik dipandang, sedap kelihatannya. Dimulai dari mata. Haleluya. Maka firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16 katakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Haleluya. Itu sebabnya tidak semua yang Anda lihat itu baik. Tidak semua yang Anda perhatikan itu baik. Ada hal-hal tertentu yang tidak boleh Anda lihat sebenarnya. Karena kalau engkau lihat itu akan masuk dalam hati dan kemudian kau akan melakukannya. Sama seperti Hawa, dia lihat, dia pandang, dia lihat, dia perhatikan ini baik, sedap kelihatannya. Lalu iblis berbicara dalam hatinya, dia mulai menggerakkan tangannya dan dia ambil buah itu. Sama halnya seperti anak-anak Tuhan yang ada dalam Kejadian pasal ini. Yang dilihat mereka hanya berdasarkan keinginan daging. Mereka mengikuti pilihan yang dibuat oleh mereka sendiri. Perhatikan kata-kata itu. Mereka mengambil perempuan-perempuan itu menjadi istrinya. Siapa saja yang disukai mereka. Tanpa ada pertimbangan, tanpa ada pikiran ini anak Tuhan atau tidak. Ini mengenal Tuhan atau tidak. Dia kenal kasih karunia Tuhan atau tidak. Ambil saja, ambil saja. Tapi saudara perhatikan ini. Apa yang ternyata membawa dampak buruk bagi mereka adalah mereka memperistri perempuan-perempuan asing dan akhirnya menjadi pasangan yang tidak seimbang. Tidak seimbang. Firman Tuhan 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. 2 Korintus 6 ayat 14. Firman Tuhan katakan apa? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Haleluya. Kalau dia tidak percaya kepada Yesus dan engkau mengambil dia menjadi istrimu, maka tidak akan gampang untuk engkau menyatukan hati, menyatukan persepsi, menyatukan apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya saudara seringkali pasangan yang ngotot untuk bisa menikah beda agama itu akhirnya terjadi dua, perceraian atau yang salah satu mengikut kepada yang lain. Akhirnya harus ada yang mengalah. Tapi mengalah karena engkau hanya ingin memperistri, maka itu kesalahan terbesarmu. Kebodohan terbesarmu. Engkau meninggalkan kasih Kristus, meninggalkan keselamatan yang sudah pasti untuk sesuatu yang tidak pasti. Kami di gereja Eli mengalami ini dari sejak gereja kita berdiri. Karena gereja kita kebanyakan berasal dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
Ada beberapa guru sekolah minggu saya ingat sekali beberapa guru sekolah minggu saya karena laki-laki yang bukan mengenal Tuhan, akhirnya mereka terpaksa meninggalkan Kristus. Bahkan sampai hari ini tidak lagi kembali kepada Tuhan. Hidup dengan cara yang sesuka hati mereka. Walaupun memang di awalnya laki-laki itu datang. Saya ingat sekali ada beberapa guru saya yang laki-lakinya, pacarnya ini datang ke gereja. Mereka beribadah selama 3 bulan, lalu kemudian dibimbing untuk menjadi anak Tuhan, masuk ke dalam konseling pranikah. Setelah itu mereka menikah. 2 minggu setelah menikah dia masih datang ke gereja. Minggu ketiga dia tidak datang gereja. Istri masih dipersilakan pergi. Minggu keempat dia tidak datang juga, istri masih dipersilakan pergi. Bulan yang kedua dia tidak datang gereja, istri dia bilang kalau kau pergi gereja aku ceraikan kau. Dia nggak berani buat apa-apa. Akhirnya putuslah hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah antara kebenaran dan kedurhakaan? Persamaan apakah yang terdapat? Sindo ini cepat kali dipindahinnya. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Tidak mungkin. Engkau yang sudah mengenal kasih Kristus tidak mungkin bisa bersatu dengan kegelapan. Dalam kegelapan mereka bilang udah ceraikan aja. Tapi Anda yang mengenal Kristus tidak bisa lakukan itu. Itu sebabnya tidak bisa gelap dengan terang bersatu. Kalau terang ada, gelap pasti sirna. Amin. Karena gelap tidak mungkin menguasai terang. Tidak mungkin saudara. Kalau Anda masuk ke ruangan ini semua tertutup pasti tadinya gelap. Tapi begitu saya hidupkan lampu, gelap itu kemana? Dia enggak kemana-mana, dia di sini terus. Tapi terang mengalahkan kegelapan. Haleluya. Kegelapan pasti akan ada di muka bumi. Tapi kehadiranmu sebagai terang harus menaklukkan gelap itu. Haleluya. Itu sebabnya Yesus katakan engkau adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin ditutupi oleh siapapun juga. Dia pasti akan dilihat, dia pasti akan dipandang oleh semua orang. Bahkan sebuah rumah yang ada di atas gunung dengan lampu satu, kalau dia berada di atas gunung tengah malam, orang dapat melihat, wah ada rumah rupanya di situ. Terang pasti mengalahkan kegelapan. Tapi bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Salah satu yang harus menang. Terang menjadi kalah atau gelap yang menang. Atau sebaliknya. Itu sebabnya kalau engkau sudah memperoleh kasih karunia, hiduplah dengan benar. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Agar engkau tidak memiliki persamaan antara kebenaran dengan kedurhakaan. Haleluya. Yesus ajarkan kita untuk setia. Kalau engkau lihat wanita lain dan menginginkannya dalam hati saja, engkau sudah berzinah dengan dia, engkau sudah berdosa dengan dia. Tapi mungkin di tempat-tempat lain, kau boleh kawin cerai 3-4 kali silakan. Tapi dalam kekristenan Yesus katakan jangan, tidak bisa. Kalau engkau sudah bersama dengan yang satu, setialah dengan yang satu itu. Bagaimana dengan masa laluku Pak? Aku sudah begini, sudah begitu. Engkau yang menilai hatimu sendiri. Haleluya. Anda menilik hati Anda sendiri. Kalau Anda melihat tidak mungkin lagi rujuk dengan yang lalu, dengan yang lama, mereka sudah menikah, setialah dengan apa yang ada. Setialah dengan apa yang sudah Tuhan berikan padamu. Amin. Karena tidak mungkin ada persamaan antara gelap dengan terang. Tidak mungkin. Haleluya. Salomo murtad karena istri-istri yang banyak. Dan istri-istrinya yang terakhir, bahkan istri yang terakhir itu tidak mengenal Yahweh. Bahkan dia mengajak Salomo menyembah berhala. Haleluya. Itu sebabnya hati-hati. Laki-laki, hati-hati. Anak-anak gadis, hati-hati. Seganteng apapun abang itu, kalau enggak kenal Tuhan, campakkan dia. Percayalah dia tidak layak bagimu. Dia tidak layak bagimu. Kecuali dia bilang mau kenal Tuhan.
Kecuali dia bilang mau percaya Tuhan, itu pun jangan tunggu 3 bulan. Proses konseling 3 bulan tidak cukup. Tunggu dulu dia, biar tamat dulu dia S1 teologi. Masukkan dulu ke William Carey. Haleluya. Kalau nggak tamat S1 ngapain? Anda 30 tahun loh belajar Kristen, jadi Kristen. Dia nggak mau belajar, 3 bulan dia pikir cukup jadi Kristen, siap itu dibaptis. Aduh saudara, ini penyakitnya. Banyak orang pikir Pak baptis karena dia kenapa? Supaya jadi Kristen. Apakah dengan dibaptis dia jadi Kristen? Tidak. Kristen itu hubungan antara engkau dengan Tuhan. Bukan sekedar dibaptis, bukan sekedar mengucapkan beberapa kalimat lalu engkau jadi Kristen. Tidak. Tidak segampang itu menjadi Kristen. Itu sebabnya kadang-kadang kalau ada orang yang murtad meninggalkan Yesus, lalu saya kadang-kadang bilang, udahlah lebih baiklah dia begitu. Lebih baik daripada dia jadi Kristen tapi permalukan nama Tuhan juga untuk apa? Karena kekristenan adalah hubungan seseorang dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan melarang ini. Pada mulai awal Tuhan katakan jangan ada pernikahan-pernikahan yang tidak sama. Khususnya bagi Israel. Bagi orang Yahudi, kenapa? Mereka harus mempertahankan ras itu. Mereka harus mempertahankan Yahudi itu. Bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang mereka harus menjaga itu. Walaupun sekarang mereka sudah banyak yang menikah dengan bangsa-bangsa lain. Tapi saudara tahukah Anda, mereka mencatat setiap orang yang merupakan keturunan mereka. Wah ini kayak orang Batak juga nih. Hebat martorombonya. Ya, orang Yahudi luar biasa saudara. Mungkin orang Batak ini ada keturunan Yahudinya memang ini. Harus dicek juga itu nanti kan. Betul saudara, karena itu saya bilang. Mereka tahu di Manado ada satu sinagogi yang dibangun. Dan sekarang mereka bangun satu museum. Dan museum ini adalah museum kekerasan Nazi terhadap orang-orang Israel, Yahudi pada waktu itu. Ini sekarang sedang diprotes saudara. Kok ada dibangun di sana? Lah dia keturunan Yahudi, dia mau bangun museum untuk bapaknya, mengenang bapaknya dan keluarganya. Urusan dia dong. Ya kan lu bangun di mana-mana gak ada yang protes, gak ada yang tanya izin membangun. Dia bangun museum dapat izin dari gubernur, dari mana-mana dia dapat izin tapi diprotes. Kenapa dia bisa membangun? Karena dia adalah keturunan Yahudi. Walaupun bapaknya dulu adalah kakeknya kalau saya tidak salah adalah tentara Yahudi yang ikut dengan Belanda atau Inggris pada masa itu. Tapi keturunan itu dilacak dan kemudian mereka berhasil tahu, wah kau anaknya ini. Itu sebabnya dia diizinkan mendirikan sinagoge, lalu kemudian dia diizinkan mendirikan museum itu. Mereka sangat menjaga keturunan itu. Karena keturunan mereka harus menjadi keturunan yang takut akan Tuhan. Haleluya. Sekarang bagi kita bukan masalah suku. Bukan masalah ras. Tapi dia percaya Yesus atau tidak. Haleluya. Dia percaya Yesus atau tidak. Kalau dia percaya Yesus, dia saudaramu dalam Tuhan. Dan itulah ras yang kita bangun. Sehingga orang dari Belanda sana bisa menikah dengan orang dari Porsea. Dia satu dalam Kristus. Dialah anak Tuhan. Haleluya. Itu dia yang paling penting saudara. Apa yang dilakukan orang-orang ini bisa berdampak buruk bagi orang-orang Yahudi yang kemudian akan terbentuk. Itu sebabnya Tuhan marah dengan mereka. Saudara, itu sebabnya saya katakan bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan anak-anak Anda yang mau menikah. Perhatikan, saya punya anak perempuan juga yang mungkin 8-9 tahun lagi juga akan menikah. Betul kan? Haleluya, sekarang aja udah mulai agak was-was aku. Kemana pergi ku cek. Ku tanya dia. Kemana dia mau ke sini, mau ke situ. Ya kalau aku gak dikasihnya mamanya ku kirim. Harus ada. Haleluya. Orang tua yang baik dia tidak akan biarkan anaknya berkelana sendiri, mencari sendiri. Karena apa? Cinta bisa menutupi mata seseorang. Yang pernah muda pasti tahu ini. Ya kan? Gak peduli siapa, yang penting cantik, yang penting enak di hatiku, yang penting kena di hatiku kuangkat. Pak Yayang geleng-geleng kepala dia. Tapi saya mau katakan kepada saudara anak-anak muda, perhatikanlah, dengarkanlah apa yang disampaikan orang tuamu. Haleluya. Kalau engkau menikah dengan seseorang yang tidak takut Tuhan, engkau harus berhati-hati. Engkau harus berhati-hati.
Karena butuh waktu nanti untuk engkau membawa dia ke dalam Tuhan. Kalau dia menerima, puji Tuhan. Tapi kalau dia tidak menerima, Anda yang stres, Anda yang pusing. Kemarin saya mendengarkan satu video yang seorang bapak yang anaknya meninggalkan kekristenan dan masuk ke dalam agama lain. Anaknya ini artis. Bapaknya bilang, aku sedih, aku kecewa, aku terluka, tapi dia tetap anakku. Saudara, anak-anak Tuhan, dengarkan saya. Mungkin orang tuamu terpaksa melakukan apa yang kau minta. Tapi pikirkanlah perasaan orang tuamu. Pikirkanlah hatinya bagaimana. Jangan berbuat sesuka hatimu seperti apa yang dilakukan oleh keturunan Kain ini. Mereka melihat semua dan mereka melakukan apa saja yang disukai hati mereka. Saudara harus sadar ada batas-batas kita. Ada batas-batas kita. Kita harus melihat pengakuan iman mereka bagaimana. Apakah dia mengaku Kristus atau tidak. Orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh menikah tanpa restu dari Tuhan. Haleluya. Dan itu tidak akan Anda dapat kalau Anda mengikat tali pernikahan dengan musuh-musuhnya Kristus. Dengan orang-orang yang menolak dia. Dengan orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Haleluya. Tapi kalau sudah terjadi bagaimana Pak? Kalau mereka menerima Yesus, bawa mereka, teguhkan mereka di hadapan jemaat Tuhan dan di hadapan Tuhan. Haleluya. Peneguhan itu akan membuat keluarga itu semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara perhatikan ini. Saya ingatkan sekali lagi. Hati-hati dengan memilih pasangan hidup Anda. Mungkin dalam 5 tahun nanti, wah Pak kan saya percaya dia akan bawa. Iya, tapi 5 tahun sebelum itu engkau akan hidup dalam, maaf kalau saya katakan neraka kehidupan. Karena yang satu mau begini, yang satu mau begitu. Saudara yang sudah mengalami, Anda mengerti apa yang saya katakan ini. Bersyukurlah kalau Anda bisa dibawa Tuhan bersama-sama hari ini di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Karena tidak ada lain yang mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup selain Yesus Kristus. Begitu banyak nabi-nabi tapi tidak satu pun yang katakan aku jalan, kebenaran, hidup. Tidak ada. Tidak ada. Bahkan sampai hari ini masih banyak orang yang mencari-cari jalan itu. Tapi Yesus katakan I am the way, akulah jalan itu. Karena itu bersyukurlah engkau kalau hari ini engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup itu. Haleluya. Saudara perhatikan, saking bejatnya angkatan itu, saking bejatnya manusia itu, di ayat 3 Tuhan berfirman, Rohku tidak akan tinggal di dalam manusia selama-lamanya karena manusia itu daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Enggak akan lama-lama. Dulu ada yang 976 tahun. Ada yang 630 tahun. Itu sebabnya Nuh ini masih bisa mengenal nama Yahweh. Karena ada keturunan-keturunan Adam yang masih hidup pada masa itu. Yang masih mengenal Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudara, berhati-hatilah bagaimana kita hidup. Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya dalam manusia itu. Dalam terjemahan lain, dalam King James Version dikatakan, ia tidak akan selama-lamanya bergulat dengan manusia. Saya suka satu terjemahan sederhana lagi. Aku tidak mau nafas kehidupanku tinggal di dalam diri setiap manusia selama-lamanya. Kenapa? Pada waktu manusia diciptakan Tuhan, Tuhan menghirupkan, menghembuskan nafasnya sendiri kepada manusia itu. Binatang, tumbuhan dan lain-lainnya Tuhan tinggal berfirman. Dia berfirman jadilah, jadilah, jadilah. Tapi manusia dia bentuk dengan tangannya. Lalu kemudian dia hembuskan nafasnya. Itu sebabnya di sini dikatakan aku tidak mau napas kehidupan dariku tinggal di dalam diri setiap manusia selama-lamanya. Sebab manusia adalah makhluk fana yang harus mati. Aku menetapkan bahwa setiap manusia umurnya tidak akan melebihi 120 tahun lagi.
Itu sebabnya jarang sekali Anda menjumpai orang yang berumur di atas 120 tahun. Kalau udah 60 tahun kita di Indonesia dia bilang opung. Nah, kalau di luar negeri mana mau dia dibilang opung. Haleluya, nggak mau saudara. Kenapa? Dia tahu umurku pasti akan lebih panjang. Saya pada waktu berangkat, saya pergi ke Swedia, saya dijemput di bandara. Yang jemput saya 2 orang anak misionaris yang dulunya membimbing bapak kami untuk datang kepada Tuhan. Dan kemudian masuk ke sekolah teologi. Dia adalah pemimpin gereja Lutheran Tamil Malaysia pada waktu itu. Dan 2 anaknya ini saya hadir dalam pemakaman istrinya. Saya khusus datang untuk menghadiri pemakaman di Swedia. Lalu sewaktu saya datang, saya dijemput dengan 2 orang nenek-nenek, saudara. Saya pikir anak bishop ini masih ya 40-an, 50-an. Rupanya enggak. Yang paling muda udah mau masuk 70 tahun umurnya. Enggak menikah. Yang satu, dua-dua enggak menikah, saudara. Karena mereka juga jadi misionaris di India dan di berbagai negara. Lalu kemudian yang kakaknya yang bawa mobil ini sudah 70 lebih. Saya lihat keriput semua tangannya. Orangnya kecil lagi. Kayak Mother Teresa. Lalu saya dijemput naik mobil. Saya pikir ini orang mata masih bagus, enggak. Saya dijemput naik mobil saudara. Dia bawa mobil, saya duduk di belakang. Dia gas. Terkejut saya. Saya bilang hati-hati. Saya bilang Oktav enggak boleh. Di sini enggak boleh di bawah 70 km per jam. Kalau di tol harus antara 70 ke 100 berapa. Dia hantam 120. Saya lihat kilometer berapa di situ kan. Dak dikduk juga suara nenek-nenek yang bawa. 76 tahun masih bawa mobil dengan kecepatan begitu tinggi di jalan tol. Dan kami perjalanan dari Stockholm pada waktu itu ke kota di mana saya dibawa. Lebih kurang 2 jam. 2 jam. Awak bawa 1 jam aja kaki udah angker. Kenapa? Asam urat. Asam urat. Dia 2 jam bawa mobil santai aja saudara. Santai aja. Haleluya. Tapi saya banyak mendengar, saya banyak melihat, saya banyak membaca. Sudah jarang kita dengar orang berusia 120 tahun. Kakek saya, bapak dari mama saya ini, meninggal di usia 102 tahun. Pada waktu dia meninggal, dia hampir-hampir lupa dengan kami. Karena ya saudara ingatannya sudah sangat jauh saudara. Itu 102 tahun, saya bayangkan 120 tahun Tuhan bilang. Ya berarti harapan hidup saudara masih ada sampai 120 tahun, amin. Haleluya, jangan ingin cepat-cepat mati. Minggu lalu saya bilang jangan mati sebelum melakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Haleluya, karena itu jangan kalau ada sikit sakit langsung matilah aku. Berdoa supaya besoklah mungkin aku mati Tuhan. Jangan, katakan aku percakapkan kehidupan. Aku percakapkan kehidupan dalam diriku, dalam keluargaku dan dalam keluarga besarku. Haleluya. Karena Tuhan berjanji masih bisa sampai 120 tahun. Kayak mana Pak pemazmur bilang 70 tahun kalau kuat 80 tahun. Itu kan kalau misalnya ada sakit-sakit. Ya kan. Kalau sakit-sakit. Karena itu kalau belum sakit jangan mau mati di umur 80 tahun. Haleluya Pak. Kalau udah sakit-sakit, udah gak bisa jaga lagi makanan. Ya udahlah Tuhan 70 pun oke lahnya Tuhan gitu kan. 70 udah kulihat anakku punya cucu. Ya kan? Apalagi 80. Cucuku mungkin sudah punya cicit. Udah memberikan cicit kepadaku gitu kan. Jadi jangan takut saudara. Kalau Anda sehat, Anda jaga diri 120 tahun masih diberikan Tuhan bagimu. Tapi Tuhan bilang karena kejahatan ini, kejahatan manusia, rohku tidak akan selama-lamanya bergulat dengan manusia. Haleluya. Roh yang ada dalam manusia itu bergulat. Apa maksudnya? Saudara, pernahkah Anda melakukan satu kesalahan, satu dosa, lalu kemudian hatimu tidak tenang? Seperti ada pergulatan dalam hatimu. Seperti ada perasaan yang tidak enak. Tahukah Anda kenapa itu terjadi? Karena roh Tuhan yang ada dalam dirimu menginginkan engkau menjadi sama seperti Dia.
Sehingga kalau engkau melakukan satu kesalahan, terjadi pergulatan dalam hatimu. Iya tidak, buat tidak. Semuanya tidak akan tenang. Hidupmu tidak tenang sampai engkau memutuskan apa yang tidak benar itu. Itu sebabnya roh Tuhan itu tidak akan selama-lamanya bergulat dalam manusia. Roh itu tidak akan bergulat dengan orang-orang berdosa. Dengan orang-orang yang tidak peduli apa yang dikatakan suaranya. Tidak mungkin, saudara. Kalau roh itu ditolak, kalau roh itu dipadamkan, kalau roh itu dilawan, meskipun dia lama bergulat, dia tidak akan selama-lamanya bergulat. Karena itu jangan pernah melawan suara Tuhan yang ada di dalam hatimu. Jangan pernah melawan roh Tuhan yang berbicara dalam hatimu. Karena satu hari roh itu akan berhenti dan roh itu akan meninggalkan engkau. Kalau dia peringatkan engkau, bertobatlah. Karena kalau roh itu ditolak, maka dia akan meninggalkan engkau. Dia akan meninggalkan engkau. Haleluya. Orang-orang yang ditinggalkan roh Tuhan itu, yang sedang mereka tunggu adalah kehancuran dan kebinasaan yang datang dengan cepat. Saudara lihat yang terjadi di dalam ayat yang keempat sampai ke-8. Waktu itu ada orang-orang raksasa di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Tuhan menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamaan. Itu sebabnya Anda masih bisa menemukan kerangka-kerangka orang yang panjangnya lebih dari 2,7 meter. Ditemukan itu. Bukti bahwa Alkitab tidak berbohong. Banyak ditemukan kerangka manusia-manusia raksasa. Karena pada zaman itu ada memang. Firman Tuhan katakan itu. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Akhirnya menyesallah Tuhan. Jangan sampai Tuhan menyesal menjadikan Anda. Jangan sampai Tuhan menyesal menciptakan kita. Jangan sampai Tuhan menyesal menjadikan kita. Tapi ada sesuatu yang berbeda di situ. Ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di tengah-tengah manusia yang begitu jahat, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa? Siapa rupanya Nuh ini? Kenapa dia begitu istimewa? Perhatikan ini saudara, firman Tuhan mencatat di ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Haleluya. Dia adalah orang yang benar, dia orang yang tidak bercela. Walaupun orang-orang yang hidup pada zamannya adalah orang-orang yang bejat, yang tidak menghiraukan Tuhan. Itu sebabnya saudara, Anda boleh berada di sekitar dunia yang bejat, tapi dunia bejat itu tidak boleh mempengaruhi hubungan Anda dengan Tuhan. Sama seperti ikan di laut. Kapan ikan menjadi ikan asin? Apakah di laut keluar dia pada waktu digoreng jadi ikan asin? Tidak. Kapan dia menjadi ikan asin? Pada waktu dia keluar dari laut itu, dia diasinkan, baru dia terpengaruh menjadi ikan asin. Selama dia berada di laut, dia tidak terpengaruh oleh asinnya air laut itu. Demikian juga dengan kita. Selama engkau masih berada dalam kasih karunia Tuhan, selama engkau masih berada dalam anugerahnya Tuhan, percayalah dunia tidak bisa merebut engkau dari kasih karunia Tuhan itu. Haleluya. Jangan salahkan tetanggamu, jangan salahkan orang-orang di sekitarmu. Kalau keluargamu ada dalam masalah, kalau anakmu meninggalkan Tuhan, jangan salahkan siapa-siapa. Haleluya. Salahkan diri sendiri. Karena Anda tidak berhasil menjaga dirimu murni di hadapan Tuhan. Mungkin kita kadang-kadang orang tua ada yang tidak berhasil menjaga anak-anak kita benar di hadapan Tuhan. Kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Amsal pasal 26 ayat 16. Amsal 26 ayat 16. Jika orang fasik bertambah, bertambah pula lah pelanggaran. Pasti.
Itu sebabnya saya pernah khotbah tentang Lot kepada saudara. Kenapa Lot dan akhirnya anak-anaknya bisa terpengaruh dengan dunia? Karena dia memilih tinggal di kalangan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Hati-hati saudara, jika orang fasik bertambah, maka dosa pasti bertambah. Pelanggaran pasti bertambah. Pasti itu. Itu sebabnya hati-hati. Jangan keluar dari kasih karunia Tuhan dan masuk ke dalam tempat di mana tidak ada lagi kasih karunia Tuhan. Dan engkau diasinkan, jadikan asin ujungnya. Atau jadikan saleh. Betul kan? Kenapa? Karena engkau keluar dari kasih karunia Tuhan. Engkau menghindar, engkau menjauh dari Tuhan. Engkau meninggalkan pelayanan. Engkau meninggalkan kasih mula-mula. Dan akhirnya engkau keluar tercampak dari tempat itu. Nuh, orang yang benar dan tidak bercela. Ayat 9 katakan dia hidup bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Dia orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Ada satu versi dari Selaber versi, terjemahan Indonesia, dia katakan begini, inilah riwayat Nuh, seorang yang benar dan tak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nuh hidup dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nuh hidup dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sehingga dunia tidak mempengaruhi dia. Firman Tuhan katakan Tuhan menilik bumi itu ayat 11 dan 12. Dan sungguhlah rusak benar. Rusaknya bukan karena tanahnya dirusak, ditaruh pupuk, ditaruh pestisida dan lain sebagainya. Bukan karena itu bumi ini rusak. Tapi karena semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kerusakan bumi gampang Tuhan perbaiki. Kalau hanya kerusakan tanah, udara dan lain sebagainya. Tapi kerusakan yang paling fatal adalah pada waktu manusia menjalankan hidup yang rusak itu di bumi. Kata yang dipakai adalah saukat. Saukat itu bicara tentang kelakuan busuk manusia. Bumi itu telah berlaku busuk di hadapan Tuhan. Dan penuh dengan kekerasan. Ini yang disebut Tuhan sebagai kerusakan itu. Kelakuan yang busuk, kelakuan yang tidak benar, penuh dengan kekerasan. Dan Tuhan, jangan pikir Tuhan gak peduli, jangan pikir Tuhan diam. Tuhan menilik, sudah mengerti kata menilik. Tuhan melihat sedalam-dalamnya kepada bumi itu. Dan sungguh rusak benar. Hari ini kalau Tuhan lihat kepada kita, apa yang dia lihat? Kalau dia menilik hati kita, apa yang dia tilik? Apakah kejahatan, kekerasan, kerusakan, kebobrokan yang ada di dalam? Kalau Tuhan tilik itu, apa yang Tuhan temukan? Kenapa Nuh bisa menjadi orang yang benar dan saleh? Tidak bercela. Karena dia orang yang taat. Dia taat, saudara. Haleluya. Tuhan ikat perjanjian dengannya. Ayat 18. Tapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Tuhan ikat perjanjian dengan dia. Covenant. Ikat perjanjian antara dua orang. Dua oknum, dua pihak. Itulah covenant. Karena itu Tuhan berbincang-bincang dengan Nuh. Tuhan ngobrol dengan Nuh seperti dengan kawan yang dekat. Dia katakan, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Bayangkan itu. Sama seperti Tuhan berbincang-bincang dengan Abraham keturunan Nuh setelah ini. Pada waktu Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, Tuhan datang kepada Abraham. Aku akan musnahkan Sodom dan Gomora. Di sini Tuhan berbincang kepada Nuh dan Tuhan berikan instruksinya kepada Nuh. Instruksi itu tidak gampang, tidak mudah. Gak mudah. Tuhan suruh dia naik ke sebuah gunung dan Tuhan suruh dia membangun bahtera di situ. Saudara perhatikan bahtera itu. Ini replika yang sedang dibuat di Belanda. Ini benaran ada sekarang ini. Dan sebentar lagi akan dibawa menuju ke Israel.
Ini satu replika yang persis dibangun seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh pada waktu itu. Saudara lihat badan kapalnya tidak cocok dipakai untuk berlayar. Jadi Nuh ini tidak bisa berlayar. Tidak bisa saudara. Dia tinggal menunggu kapan air datang. Nah ini hanya dipakai untuk mengapung. Hanya untuk mengapung. Matthew Henry mencatat beberapa hal di sini. Ya, dia katakan Tuhan bisa saja mengamankan Nuh dengan pelayanan malaikat. Gak perlu repot-repot kau bangun Nuh, nanti kau naik ke atas gunung itu, aku akan sediakan kapalnya, bahteranya bagimu. Bisa kan? Tapi Tuhan gak mau. Tuhan gak mau. Dia pilih Nuh untuk berlakukan sesuatu, untuk bekerja. Dan apa yang Nuh kerjakan itu akan menjadi sarana untuk melindungi dia dan keluarganya. Termasuk untuk menguji iman dan ketaatannya. Karena Nuh bisa saja berpikir, Tuhan kau kan gak datang secara jasmani padaku. Bagaimana mungkin aku percaya itu engkau Tuhan. Bagaimana kalau itu hantu yang datang kepadaku dan suruh aku bangun bahtera. 120 tahun dia taat, dia setia. Dia bangun bahtera itu, dia mengangkat dia dan anak-anaknya. Mengangkat kayu-kayu yang diperintahkan Tuhan. Saudara percayalah, kalau bukan Tuhan mereka tidak akan selesaikan itu. Haleluya. Bahtera itu dibuat dari kayu gofir. Dengan spesifik Tuhan katakan kepada Nuh, pakai kayu gofir. Aku nggak tahu apa itu kayu gofir, tapi Nuh tahu. Karena mungkin Nuh itu tukang kayu. Kalau Anda lihat gambar tadi, Nuh itu memang kayaknya tukang kayu, saudara. Haleluya. Dia harus bangun 3 tingkat bahtera itu. 3 tingkat. Karena di bawah ada binatang-binatang yang besar-besar, yang tinggi-tinggi dan sebagainya. Saya ingat kalau saya di Afrika, kadang-kadang saya jalan, saya bawa mobil, nggak jalan, karena jalan jauh kali, saya bawa mobil. Kadang-kadang saya lihat jerapah di pinggir-pinggir, di dekat-dekat saya. Dan jerapah yang ada nggak kayak di kebun binatang kita. Mungkin karena kurang kasih makan agak pendek jadinya kan. Tapi kalau di sana betul-betul tinggi, saudara, lebih tinggi dari gedung ini. Ada yang lebih tinggi dari gedung ini. Saya bayangkan bagaimana tingginya bahtera itu. Dan kalau betul dinosaurus ada pada waktu itu, berarti dinosaurus pun masuk ke dalam bahtera itu. Sepasang-sepasang. Ya kan? Bisa saja saudara, kalau enggak pun ya enggak apa-apa lah. Yang pasti binatang-binatang tinggi besar-besar, gajah-gajah, mamut dan lain sebagainya. Yang lebih besar dari gajah pun pasti ada di situ. Bayangkan Tuhan suruh dia buat bahtera itu 3 tingkat dan lalu dibagi ke dalam kamar-kamar dengan sekat-sekat, tempat-tempat yang disesuaikan untuk sejumlah jenis makhluk sehingga tidak satu kamar pun yang tidak terisi. Semuanya harus terisi. Ukuran-ukuran yang diberitahukan Tuhan dia buat tepat seperti itu. Karena kalau tidak, bahtera itu pasti tidak seimbang, saudara. Bahtera itu pasti akan tenggelam kalau ukurannya tidak dibuat persis seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Itu sebabnya kita, orang-orang yang dipanggil Tuhan melayani Tuhan. Apapun yang kita lakukan harus tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Panitia pembangunan, saya ingatkan saudara, Bapak Ibu. Buatlah, bangunlah, kerjakanlah sesuatu tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan melakukan sesuatu di luar dari apa yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki dari kita adalah menghasilkan murid dan mengutus murid-murid itu. Mempersiapkan orang-orang percaya menjadi murid, itu yang harus kita lakukan. Pahami panggilan Tuhan dalam kita. Haleluya. Perhatikan dengan baik seperti Nuh. Bagaimana dia teliti mengukur, mengikuti semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia harus pakai apa? Dia pakai ter dari luar, dari dalam. Untuk melindungi dari hujan, mencegah air masuk merembes ke dalam. Menghilangkan bau-bau binatang yang ada dalam ruangan itu. Enggak hanya sampai di situ saudara. Nuh bahkan diperintahkan Tuhan harus menyediakan makanan. Saya bayangkan sediakan makanan untuk gajah. Untuk 150 hari kapal itu, bahtera itu terapung-apung. Gajah itu harus makan 150 hari.
Babi harus makan 150 hari. Anjing harus makan 150 hari. Semua harus makan selama 150 hari. Bayangkan di ayat yang ke-21 Tuhan katakan apa? Engkau bawalah bagimu segala yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Kalau kita, aku aja gak cukup bawa untuk gajah lagi. Biar gajah itu cari sendiri. Kenapa Tuhan gak suruh dia bawa kayu langsung? Kan dia punya belalai yang kuat. Tapi saudara, saya bersyukur apapun yang Tuhan perintahkan kepadanya, ia taati. Dan percayalah ketaatan membawa berkat dalam hidup kita. Amin. Ketaatan membuat engkau diberkati Tuhan. Kalau engkau melakukan sesuatu dalam ketaatan kepada Tuhan, maka kita sendiri akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Kita sendiri akan mendapatkan keuntungannya. Kalau engkau bijak, engkau mengikuti Dia, maka keuntungan itu bagi Anda sendiri. Perhatikan, Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan bagikan orang tua yang mengkhawatirkan keselamatan anak-anaknya sendiri. Demikian juga kita. Anda sebagai orang tua, Anda harus mulai mengkhawatirkan keselamatan anak-anak Anda. Anda harus mulai memikirkan keselamatan anak-anak Anda. Bagaimana caranya anak-anak kita mengikuti apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Anak-anak juga. Sebagai anak juga Anda harus mengikuti apa yang orang tuamu katakan. Supaya engkau lanjut umur. Dalam Kejadian 26 ayat 18. Sebentar lagi akan saya selesaikan. Ishak menggali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Kenapa Ishak bisa menamakan sumur-sumur itu menurut nama yang diberikan oleh bapaknya? Ada yang namanya sumur Berseba. Ada yang namanya sumur El Rohi. Dia gali sumur-sumur itu dan dia namakan persis seperti yang Abraham panggil. Kenapa? Saya percaya saudara, pada waktu Abraham menggali sumur-sumur itu, Ishak ada serta dia. Orang-orangnya diperintahkan menggali sumur dan dia lihat, oh ada airnya. Dia namakan sumur itu sesuai dengan apa yang ada di setiap daerah itu. Ishak bersama dengan dia pada waktu dia menggali sumur dan menamai sumur itu. Mungkin pun di antara sumur-sumur yang digali, Ishak diminta Abraham, nah kamu yang kasih nama sumur ini, apa yang kau mau? Ishak ada di situ. Orang tua, sertakan anak-anakmu dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan pada Anda. Agar mereka juga mengerti apa dan bagaimana pekerjaan Anda. Kadang-kadang ada orang tua dia tutupin pekerjaannya di hadapan anaknya supaya anakku tidak malu. Oh jangan, Anda salah. Anak Anda harus tahu Anda bekerja keras untuk dia. Dia harus datang melihat pekerjaan mamanya, pekerjaan bapaknya. Biar dia tahu menghargai orang tuanya. Kesalahan kita adalah seringkali kita melakukan sesuatu dan tidak mengajak anak-anak kita bersama-sama. Yang kedua, kenapa pentingnya mengajak anak-anak Anda? Agar anak Anda tahu bagaimana Tuhan menolong Anda dan membawa Anda sampai saat ini. Jangan sampai anak saudara pikir, bapakku duduk-duduk aja, goyang-goyang kaki, gak ada buat apa-apa. Uang datang sendiri sama dia, tinggal pergi ke ATM, colok ATM, ambil uang. Ada anak-anak pikir gitu kan, anakku kadang pikir gitu. Yang kecil itu, oh jago kali itu saudara. Gak ada uang Dedi. Udahlah Ded, bawa aja dompet Dedi, pergi ke ATM itu, colokkan di ATM itu, keluarnya uang nanti. Dia pikir uang di ATM itu nggak ada, nggak perlu dimasukkan dulu biar keluar. Makanya bawa anak-anak kita, bawa biar dia tahu bahwa engkau bekerja bagi dia. Engkau berusaha supaya dia hidup. Engkau berusaha supaya dia bisa makan, bisa bersekolah dengan baik, bisa punya masa depan yang baik. Anak-anak saudara harus tahu kenapa nama-nama tertentu Anda berikan pada pekerjaan Anda. Abraham menamakan sumur itu sesuai dengan pengalamannya dengan Tuhan.
Contohnya sumur Beersheba tadi saya bilang. Artinya 7 sumur atau sumur sumpah. Kenapa dinamakan Beersheba? Karena Abraham pernah bersumpah dengan Abimelek pada waktu itu di tempat itu. Dan itu diingat oleh Ishak. Ishak menggali sumur itu dan Ishak menamai sumur itu Beersheba juga. Anak-anak yang mempunyai orang tua yang takut akan Tuhan akan menerima keselamatan mereka sendiri juga. Sama seperti yang alami keluarga Nuh. Ketika Nuh mulai melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, dia tidak pernah berhenti selama 120 tahun. Jangan berhenti Pak sebelum Tuhan menggenapi janjinya bagi kita. Amin. Jangan berhenti. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Jangan berhenti sebelum Tuhan menggenapi apa yang dijanjikannya bagi kita. Amin. Katakan dulu kepada kanan kirimu. Jangan berhenti sebelum Tuhan menggenapi apa yang dijanjikannya pada kita. Haleluya. Anda bermimpi untuk sebuah rumah, jangan mati sebelum rumah itu ada. Bilang sama istrimu, bilang sama suami Anda. Jangan mati dulu kau ya Pak sebelum rumah kita ada ya. Jangan mati dulu kau Mak sebelum kau lihat rumah kita ada. Saya bilang sama mama saya selalu, Mak jangan pergi sebelum mama lihat semua pekerjaan ini terjadi. Berhasil dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita harus mengikuti arah yang Tuhan berikan. Supaya apa yang Tuhan mau tergenapi dalam hidup kita. Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan saudara. Kalau Anda tidak segera merebut anak-anak Anda. Saya percaya kenapa anak-anak Nuh itu bisa selamat. Selama 120 tahun mereka membangun bahtera itu. Anak-anak itu ikut serta dengan mereka. Angkat kayu, angkat balok, angkat semuanya naik ke atas gunung. 120 tahun. Tahun pertama orang bilang bodoh kali kau ikutin bapakmu. Mending kayak kami gangguin cewek, gangguin ini, buat ini, buat itu. Tapi Nuh bilang jangan, kalian ikut aku. Kalian ikut aku. Kalian ikut aku. Maka kalian juga akan selamat. Yesus katakan akhir zaman, menjelang akhir zaman dunia akan menjadi seperti yang ada di zaman Nuh. Makan, minum, mabuk, memabukkan. Pesta pora dan lain sebagainya. Hati-hati. Anda sudah melihat keadaan zaman ini. Rebut anak-anak Anda dari dunia. Sehingga pengorbanan salib Kristus, darah Yesus, tubuh Kristus yang tercabik-cabik tidak menjadi sia-sia bagi kita. Rebut anak-anak kita. Bawa mereka kembali kepada Tuhan. Kalau dia sudah lari, doakan dia, klaim. Karena dia milik Tuhan. Dia harus datang kepada Yesus. Dia harus kembali kepada Yesus. Dan Tuhan pasti menjawab doa orang-orang tua yang hancur hati. Yang sungguh-sungguh berharap dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan menerima perjamuan kudus. Siapkan hati saudara. Terimalah roh perjamuan kudus ini dengan sukacita. Karena dia mati bagimu. Dia menyerahkan hidupnya bagimu. Dia memberikan nyawanya bagimu. Dia menjadi miskin supaya engkau menjadi kaya. Dia dihina supaya engkau tidak dipermalukan. Dia menjadi lemah supaya engkau menjadi kuat. Haleluya. Shandaraba yaralaba shika. Jangan terima perjamuan kudus seperti Anda menikmati makanan minuman lain. Ini adalah darah dan tubuh Kristus yang tercabik-cabik untuk pengampunan dosa. Hargai. Hargai. Karena kalau engkau menerima tubuh dan darah Kristus itu, maka keselamatan menjadi milikmu. Kalau engkau menerima tubuh dan darahnya, engkau mengalami penebusan, pengampunan dosa. Bahkan dikatakan oleh bilur-bilurnya sakitmu menjadi sembuh. Bilur-bilur itu adalah goresan-goresan, bekas luka-luka di mana darah itu mengalir. Tubuh yang tercabik-cabik, daging yang tercabik-cabik, supaya engkau dan saya disembuhkan dan menerima pengampunan dari dosa-dosa kita. Haleluya.